5, 4, 3, 2, 1, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good people, selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang polemik kenaikan harga tiket Candi Borobudur. Di sini kita ada beberapa narasumber nih, boleh diperkenalkan dulu. Nama saya Zulfikar Dafakulahi. Nama saya Muhammad Zain Septiana. Saya Dela Arya Suci. Nama saya Reza Fahrezi. Baik teman-teman, di sini kita mungkin nanti akan berdiskusi santai ya, bagaimana menurut sudut pandang dari teman-teman sekalian. Oke, yang pertama kita boleh menyapa dulu dengan Mas siapa nih kalau boleh tahu namanya tadi? Nama saya Reza Fahrezi. Mas Reza. Mas Reza kalau boleh tahu kegiatannya sehari-hari apa ini Mas? Saya pedagang. Oh, pedagang gitu. Menurut Mas Reza sendiri nih bagaimana sih polemik harga kenaikan tiket Candi Borobudur nih menurut sudut pandang sosial? Kalau menurut saya sih untuk masyarakat biasa ya, Ya. cukup kaget juga sebenarnya untuk kenaikan tiket Candi Borobudur ini, yang kenaikannya sangat signifikan ya, sampai 750.000 katanya. Ya untuk masyarakat biasa gitu, apalagi menengah ke bawah itu menjadi satu masalah sih menurut saya. Gitu. Iya. Kalau untuk Mas Reza sendiri kalau boleh tahu mendapat kabar harga kenaikan tiket ini dari mana ya? Baru dari berita-berita online aja sih ya. Oh gitu, sambil searching ya Mas Iya, ya. betul. Oh gitu. Betul. Oke, terima kasih nih Mas Reza Iya. nih. Kalau dari ini Mbak siapa kalau boleh tahu? Dela, Oh Mbak Dela. Mbak Dela sendiri apa nih kegiatannya nih? Kalau boleh tahu nih. kerja di salah satu instansi pemerintah. Oh gitu. Mbak Dela sendiri udah sempat dengar belum ini harga kenaikan tiket yang lagi viral nih di media sosial? Iya bener, emang lagi ada harga kenaikan tiket itu, cuman pas kemarin sudah diputuskan bahwa harga tiket kenaikan Candi Borobudur ini tidak jadi naik. Oh, Yang semula 750.000 akan tetap tarifnya, yaitu 50.000 per orang. Untuk pelajar 5.000. Hanya saja ada kebijakan khusus gitu. Yang tadinya kita bisa bebas gitu kan naik sampai ke stupa, kali ini nggak ada naik sampai ke stupa, paling cuma di pelataran aja gitu. Oh gitu good people. Jadi kalau menurut dari Mbak Dela sendiri itu berarti isunya berarti hoax ya Mbak ya? Atau bagaimana? Sempat Oh, ada sempat kenaikan, isunya. cuman abis itu diperbincangkan di Istana Presiden bahwa tidak jadi naik gitu. Karena kan mengingat juga UMR kita kalau dibandingkan nggak bakal bisa lah ya. Kalau iya, 750.000 itu terlalu Benar. kaget ya kan. Betul. Nggak sesuai sama UMR kita gitu. betul, Ya salah betul. satu kalau emang kita niatnya untuk menjaga kelestarian ya berarti cara antisipasinya ya kita hanya membatasi. Itu juga kita boleh naik di pelataran tapi kita kuotanya juga dibatasi. Jadi hanya per hari itu hanya 1.200 orang gitu. Oh gitu. Ada kuota lah ya. Yes. Ada. Dibikin kuota. Kalau Mas sendiri nih kalau boleh tahu nih dengan Mas siapa nih? Dengan Mas Zain. Selamat malam semua. Malam good people. Oke Mas Jen ini kalau boleh tahu apa nih Mas kegiatannya sehari-hari nih? Kalau saya bekerja di karyawan kesehatan rumah sakit. Oh gitu. Terus kalau Mas Zen sendiri nih menanggapinya seperti apa sih Mas kalau dari sisi budayanya harga tiket viral yang lagi naik nih Mas? Ya kan? Iya. Yang dimana kan di sosial media itu begitu kencang ya Ramai, beritanya ya. Kalau Gitu. dari saya sih memang akhir-akhir ini saya juga dari gini-gini main TikTok gitu kan. Main TikTok, lihat apa namanya Instagram, berita-berita media sosial. Kok apa namanya masyarakat pada ini tuh viral ya. Apa kalau TikTok tuh FYP atau FYP ya. Wah, kenaikan Borobudur nih harganya 750.000. Sangat ramai ya. Ini banget kan. Komen-komennya. Ya itu apa ya polemik sih ya kan. Ada pro dan kontra gitu kan. Dan kalau menurut saya sih kalau ini dari saya pribadi dulu ya. Kalau saya dari pribadi saya sendiri sebenarnya nggak masalah juga sih ya kalau misalkan naiknya menjadi 750.000. Kalau dari saya sendiri. Tapi itu mesti dilihat juga gitu kan. Dari 750.000 yang saya keluarkan itu apakah Benefitnya ya? ada value betul. yang lebih Value-nya. atau enggak gitu kan. Karena memang
yang namanya sebuah budaya, apalagi kebudayaan gitu, betul, itu betul. udah benar-benar nggak ternilai harganya nih. Iya, yang sudah melekat ya. Iya, Ah. jadi nggak, ya memang kalau saya pribadi oke, tapi dilihat dulu dari segi apanya nih, kita masuk jalanannya apa itu masih sama nggak sama kemarin. Kalau misalkan sama ya artinya nggak worth it lah ya kan. Percuma gitu naik Iya. apa gitu. Tapi kalau alasannya pemerintah, saya baca-baca juga alasannya katanya kenapa dinaikin karena itu cagar budaya ini biar nggak rusak. Ya tapi kan bisa dibikin yang tadi Mbak ini apa? Mbak Adela ya. Mbak Adela bilang dibikin kota gitu tanpa harus menaikkan harga, kan bisa aja gitu kan. Kenapa nggak gitu aja gitu kan? Cuman kalau di sini sih ya balik lagi sih sebenarnya ke orangnya masing-masing gitu. Kalau dari saya oke aja, cuman apa nih value yang didapat, benefitnya gitu kan. Dan masuk ke budaya nih ya, budaya itu pertama memang tidak ternilai harganya memang, tapi kita lihat dulu ini apa sih namanya kayak gini tuh merugikan masyarakat sosial juga gitu kan. Gitu. Kalau dari sosialnya gimana nih kira-kira tanggapan dari Mas karena Zen, ada juga kan? nih yang Ada, kayak pedagang kan sepi gitu kan. Ya betul, apalagi untuk pedagang, untuk pekerja yang tinggal di Jogja gitu kan, untuk di harga 750.000 hampir menyentuh UMR Jogja juga kan. Sepi nggak sih? Maksudnya Iya, sepi nggak sih untuk orang dagang gitu? iya, betul. Iya, apalagi udah mungkin bisa jadi peminat kan untuk orang-orang menengah ke atas doang paling yang kesana. Ya bakal sepi peminat, ya bakal sepi omset juga pastinya. Pastinya sih. Tapi kalau dari pemerintahan sendiri bagaimana ya Mbak Dela menyikapinya? Karena kan dari budaya dan dari sosial itu mereka kontra ya, sedangkan dari sisi politik yang Mbak Dela sampaikan tadi pro gitu. Ya. Gimana itu tanggapan Mbak Dela sendiri? Ya karena ada kontra ya, ada pro dan kontra ya, jadi pemerintah sendiri memutuskan untuk tidak jadi menaikkan harga tiket Candi Borobudur. Dengan alasan harga tiket tetap semula 50.000 per orang gitu. Tapi hanya kita membatasi, yaitu tadi yang saya bilang kuotanya hanya dibatasi 1.200 per orang. Per orang per hari, sorry. Per hari ya? Ya 1.200 per hari ya untuk kuotanya, dan hanya bisa masuk ke pelataran aja gitu. Untuk yang ke stupa ke atas kita tidak boleh gitu. Setuju sih. Maksudnya kayak saya berbicara tentang budaya ya, kayak saya orang Betawi gitu kan. Orang Betawi kalau melihat dari budayanya, ondel-ondel kan bagian dari Budaya ya. Betawi nih. Iya, Tapi betul, saya betul. ngelihat sekarang ini kayak kok jadi orang ngamen itu pakai ondel-ondel gitu. Padahal ondel-ondel itu bukan jadi buat ngamen gitu kan. Ondel-ondel itu budaya, kenapa dikomersilkan gitu? Apalagi banyak yang disalahgunakan sekarang gitu. Nah, sebaliknya sih maksudnya setuju juga gitu kan. Berhubung itu cagar budaya, apalagi masuk dari salah satu keajaiban dunia, ya memang harus Dijaga betul-betul ya. betul-betul dan memang tidak ternilai sih harganya. Cuman ya gitu, baik lagi ke sosialnya kan. Betul. Tuh kalau dari saya gitu sih. Oh boleh siap. Nanti boleh ditanggapi bagaimana, mungkin kan Siap. di sini teman-teman ada pro dan kontranya ya gitu ya, seperti itu. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa menilai lah gitu kan. Oke teman-teman, sekarang kita ada narasumber terakhir nih, kalau boleh tahu boleh diperkenalkan dulu nih, namanya siapa? Ya baik, nama saya Zulfikar Dafa Hakul Wahid. Oke, kalau boleh tahu Mas Zulfikar kegiatannya sehari-hari apa ya Mas? Saya guru pengajar Ngajar di mana nih Mas, kalau boleh tahu Mas Zulfikar Dafa nih? di salah satu madrasah. Oh, di salah satu madrasah. Mas Zulfikar sendiri sudah mendengar belum nih polemik tentang kenaikan harga Candi Borobudur tiketnya? Iya, sudah sih. Sudah. Untuk dari lewat media berita. Oh, kalau dari Guru ini juga ya, update juga ya guru ya. ya. Kalau boleh tahu Mas Zulfikar, menurut Mas Zulfikar nih, kan Mas Zulfikar kan biasanya guru ya, guru agama ya Mas ya? Iya betul. Kalau saya boleh tahu nih, menurut Mas Zulfikar sendiri, sudut pandang Mas Zulfikar tentang kenaikan harga Candi Borobudur seperti apa ya Mas? Mungkin menurut saya ya itu kan tempat ibadah juga, jadi harus dijaga, dan itu kan dari suku nenek moyang kita juga, dari suku orang Buddha. Jadi ya kita juga harus menjaganya gitu. Kayak dengan harga segitu kemahalan buat kita. Mending kayak
turunin dikit karena itu kan tempat buat kita belajar juga gitu ya. betul. Dari Betul. budaya, sosial, politik semuanya kan di situ Iya ada sih juga. ya. Kita ngeliat ini juga sih ya Mas, apa ya namanya, kayak bukan kita mau membanding-bandingkan agama sih ya kan. Betul. Kayak apa ya, kalau kita itu di Islam itu apa ya, tempat peribadahan kita aja itu Istiqlal lah, contoh lah ya, satu nih Istiqlal gitu kan. Terkenal ya. Itu kita untuk masuk Istiqlal aja itu kan nggak mesti harus bayar berapa atau tiket masuk, walaupun ada mungkin parkir atau penitipan ini itu ada, cuman ya mungkin nggak harus mahal juga sih ya. Iya, betul. Kayak yang di Candi Borobudur itu gitu Iya. kan. Memang kita nggak bukan membandingkan agama gitu. Gitu. Memang Baik. harus ini ya kali ya. Jadi dari Mas Julfikar sendiri gimana? Apakah pro atau kontra nih dengan adanya kenaikan harga tiket viral ini? Kalau saya sih kontra ya. Kontra, berarti balik lagi ke sudut pandangnya dari sosial sendiri nih. Kalau dari sosial sendiri tadi kan Mas jadi berarti kontra ya Mas ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu apa saja nih yang merugikan lah gitu, merugikan dari sisi sosial yang Mas rasakan sendirilah pribadi karena kenaikan harga tiket Candi Borobudur. Yang udah pasti sepi pembeli kan. Sepi pembeli. Sebelumnya kita habis terkena corona ya kan, Iya, COVID-19. Habis itu tiba-tiba ada kenaikan harga tiket Candi Berat Borobudur juga ini sih, kan. berat juga sih ya. Oh gitu, Iya, berarti betul. sangat merugikan sekali ya Mas Sangat ya. merugikan Oh untuk gitu. para pedagang ya. Tapi kalau Warga untuk sekitar. warga sekitar juga mungkin agak ini juga sih Mas. Maksudnya Apa? kayak kalau kayak turis ya, turis bukan lokal ya, turis Turis asing. internasional. Iya, turis asing. Itu mungkin dia kayak ya nggak Kurang. begitu inilah ya, nggak begitu masalah lah. Cuman kalau kayak turis lokal kan kalau saya lihat dari netizen juga itu kan turis-turis lokal lah ya. Iya, pasti. Iya, yang itu Pasti gitu tuh turis Mas. lokal, Iya. Karena kayaknya kelihatannya Mas Jen sangat kontra sekali ya Mas dengan Sebaliknya. Ya gitu tadi saya bilang Iya, ya, karena kontra sih sebenarnya kan. Cuma kalau menurut saya pribadi gitu kan. Oke gitu. Kalau misalkan sudutnya ke budaya, cuman memang dari 750.000 itu ada perubahan juga nggak gitu. Jangan sampai pemerintah naikin harga tapi nggak menaikkan apa sih namanya kualitas infrastrukturnya infrastruktur. dan lain-lainnya gitu. gitu. Ya itu udah pasti nggak worth it. Tapi kalau pemerintah menyesuaikan juga, ya itu wajar gitu. Oke. Sebenarnya sih Oh, kita oke. udah Disangka ada sama Mbak Dela nih, Mas. penataan nih ya. Dari Udah rekan ada ya. mulai penataan di dengan Oh, Candi Borobudur ini akan oh, gitu. dikelola gitu, akan Oh. ditata lebih bagus lagi. Itu emang udah ada penataannya gitu. Setuju. Nah, dengan adanya polemik ini sebenarnya bikin kita masing-masing tuh ada cara pandang masing-masing ya kan. Nah, dari ini juga kita jadi belajar gitu untuk lebih melestarikan budaya kita. Karena mengingat netizen kita nih Indonesia ini kan Gimana tuh Mbak Dela kalau boleh tahu netizen Indonesia ya tuh? maksudnya karena Indonesia terbilang warga yang banyak ya, Oh, gitu gitu. kan. Untuk Ah, wisata betul. juga dengan tidak adanya polemik yang seperti ini, makin lama Candi Borobudur akan makin hancur, bener nggak sih? Betul, Ya kan? iya Karena sih, ya. wisatawan kita ini nggak sekedar hanya berkunjung-kunjung ya kan, kadang juga ada yang tangannya iseng, Iya. kakinya iseng. Iya. Kan sudah mulai nampak juga tuh di bagian stupa ada beberapa bagian-bagian yang sedikit agak rusak, agak pecah gitu kan, coretan. karena kan itu dari batu bukan dari bangunan yang benar-benar kokoh gitu kan. Jadi dengan adanya polemik ini sebenarnya bikin kita masing-masing punya sudut pandang masing-masing gitu. Jadi lebih berpikir lah gitu untuk masing-masing dari diri pribadi untuk melestarikan, menjaga gitu. Jadi kalau ke tempat wisatawan ya yang sewajarnya aja gitu. Iya. Gitu. Jadi ya udah intinya kita memang tidak jadi menaikkan tiket harga Candi Borobudur, tapi kita akan membatasi gitu. Selain kita menghargai Setuju, dari sisi agama kan, udah agama Buddha yang biasa itu sebagai tempat beribadah, ya kan? Dia juga tidak terima dengan kerusakan, ada beberapa candi yang rusak gitu kan, yang jadi tempat ibadah semula tapi malah rusak. Jadi akhirnya kita membatasi hanya sampai pelataran saja. Kalau pelataran kan nggak masuk ke stupa ya kan. Aman, gitu. ya. Berarti Jadi aman. pemerintah itu bertujuan untuk membatasi sebetulnya.
lebih Atau ke melestarikan budaya dan menjaganya dan mengatur gitu. sih, harus Ya. dia mengatur ya. mengatur ya. Makanya kita batasi kuotanya dan juga membatasi naik. Mungkin bisa naik tapi dengan harga yang 750.000 itu gitu. Tapi itu juga ada ketentuan untuk naiknya harus pakai pemandu wisata. Ada tour guide dari situnya langsung gitu dan harus pakai alas kaki gitu. Jadi nggak sembarang pakai sepatu kan, ada sepatu yang Setuju, bikin iya. jadi gimana Berarti gitu. Jadi setuju. pakai alas kaki yang khusus gitu. Dibuat untuk naik ke stupa seperti Sudah yang disediakan agama-agama Buddha biasa buat beribadah gitu. iya. Tapi harga tetap 750.000 untuk naik ke stupanya. Naik, Tapi kalau iya. untuk di pelataran aja 50.000. Oh begitu. Jadi kalau misalnya dari Mbak Della sendiri ini berarti sangat pro ya dengan wacana pemerintah ya. Karena apa? Karena Mbak Della dari sisi politik atau bagaimana? Enggak juga sih. Itu saya melihat ya itu adalah cara terbaik sih. Solusi terbaik untuk menjaga keajaiban dunia gitu kan. Seperti itu sih. Tapi dari sudut pandang agama sendiri, tadi kan menurut Mbak Della katanya itu untuk cagar budaya atau seperti apa tadi Mbak? Cagar budaya dan ada juga buat ibadah ya, tempat ibadah Buat kan? ibadah ya, Iya, yang untuk katanya umat tadi Buddha. jadi dibatasi ya Mbak ya. Kalau dari agama sendiri Mas, bagaimana nih menanggapi dari Mbak Della? Ya setuju sih, karena kan kebanyakan kan di Indonesia juga mayoritasnya Islam, jadi kayak kita tuh harus menjaga agama lain gitu, jangan Baik. semena-mena Ya. gitu. Kita kan juga nggak mau Berarti kayak itu toleransi lah ya. Iya, toleransi. Hmm. Kayak kan kita nggak mau juga gitu kayak tempat agama kita dimainin sama agama lain gitu, diacak-acak. Jadi kayak ya kita sadar diri gitu loh. Jadi kalau misalkan ke tempat ibadah harus menjaganya gitu. Ya. Oke, Mas Zulfikar. Berarti Mas Zulfikar sebetulnya pro atau kontra sih dengan ada harganya kenaikan tiket ini? Kalau saya sih masih kontra kayaknya. Masih kontra ya, walaupun Dengan dengan harga kali ya. argumennya Iya, itu iya. tadi bilang setuju ya dengan Iya. politik, sedangkan dari budaya dan sosial ini sangat kontra sekali teman-teman. Oke, kita balik lagi ini teman-teman nih ke narasumber pertama nih yang Mas Reza. Menurut Mas Reza sendiri dari podcast kita nih, menurut Mas Reza itu kesan dan pesan untuk ke pemerintah tentang harga tiket yang naik ini apa sih Mas? Seperti apa sih ke depannya menurut Mas Reza? Mudah-mudahan untuk berita yang tadi disampaikan Mbak Della benar ya, untuk tidak jadi kenaikan di harga 750.000, tetap di harga berapa tadi Pak? 50.000 ya. Ya mudah-mudahan masih di harga segitu. Ya oke lah kalau untuk naik ke stupa masih di harga segitu gitu, itu di harga 750.000. Ya itu kan untuk tidak sembarangan orang untuk naik ke sana Betul, juga ya. betul. Ya harapannya mudah-mudahan dengan kenaikannya harga gitu juga infrastruktur atau yang lain-lainnya juga diperbaiki oleh pemerintah juga sih. Untuk Harapan harapan pedagang ke depannya untuk apa harapan Mas? pedagang ya semoga masyarakat turis lokal ataupun asing ya tetap tertarik untuk pergi ke Candi Borobudur ya. Betul, Semoga betul. untuk, Jangan sampai betul. gara-gara naik. Nah, jadi kayak udah males sana naik atau gimana. Ya untuk bantu UMKM lokal juga kan. Betul, Setuju, betul. Karena kan kita disupport oleh UMKM ya Mas ya. Betul sekali. Betul. Oke, terima kasih nih Mas Reza nih Ya, sudah sama-sama. datang dan hadir nih waktunya. Sama-sama, Mas Robi. Oke. Kalau dari ini Mbak Della sendiri kira-kira pesan dan kesannya apa sih Mbak tentang polemik harga kenaikan tiket Candi Borobudur itu? Ya pesan dari saya pribadi sih dengan tidak dinaikkan ya, tidak jadi dinaikkan harga tiket ini kan tetap standar 50.000, diharapkan lebih bisa menjaga lah ya kan, menjaga salah satu keajaiban dunia gitu. Contoh yang sederhana lah, menjaga kebersihan gitu. Mengingat di sekarang juga Candi Borobudur kan terbilang rapi dan bersih ya gitu, dan itu tuh tetap dijaga gitu dengan wisatawan. Jangan buang sampah sembarangan, kan sudah disediakan tempat-tempat sampah ya, jadi buanglah sampah pada tempatnya ya kan. Terus juga untuk berfoto-foto ya berfoto-foto sewajarnya aja, jangan sampai merusak salah satu bangunan di Candi Borobudur tersebut itu. Tetap menjaga berarti ya Tetap Mbak. menjaga, Gitu. gitu. Jadi sama-sama menjaga. Oke, terima kasih Mbak Della nih atas kesan dan pesannya nih. Semoga nanti teman-teman bisa menerapkannya nih di waktu di lain hari ketika sedang
berwisata ke Candi Borobudur tadi yang Mbak Dela sampaikan gitu. Gak hanya di Candi Borobudur ya, di semua wisata. Oh, di semua. Oke, baik teman-teman, itu tadi pesan dan kesan dari Mbak Dela. Oke, dari Mas Jen sendiri nih gimana nih kira-kira kesan dan pesan atas polemik viralnya harga tiket Candi Borobudur? Kalau dari saya apa ya, mungkin yang tadi juga cukup lah ya. Udah diwakilin Mas Reja, ini udah ini ya, cukup jelas sih sebenarnya. Cuman ya pemerintah itu, terus kalau buat masyarakat juga apa ya, sebenarnya kata mahal itu tergantung siapa yang membeli sih kan. Relatif ya. Aktif sih ya kan, kata mahal itu relatif sebenarnya. Kenapa pergi haji mahal? Karena jelas ya kan. Gini gitu kan, alasan sendiri gitu kan. Mungkin itu aja sih kalau pesan dan kesan saya apa ya, udah tersampaikan lah oleh dua narasumber ya Mas ya. Iya, gitu. sebenarnya itu aja sih. Paling ini aja Mas, mungkin kalau misalnya pesan dan kesannya sudah disampaikan oleh dua narasumber, mungkin dari Mas Jen mungkin ada yang mau disampaikan gitu Mas. Maksudnya buat para netizen nih, kira-kira apa nih, gimana polemik harga tiketnya, mungkin jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu termakan berita atau seperti apa sih Mas gitu. Gini, kita tuh sebagai netizen ya kadang harus bijak juga, jangan apa ya, jangan dengan mentah-mentah menelan berita berita yang masuk ke kita gitu kan. Kita bolehlah searching, tapi kan selagi itu belum ada keputusannya gitu kan, ya kita boleh sebenarnya, cuman nggak perlu gaduh juga gitu, tenang aja gitu. Memang kita di sini juga kan mempercayai pemerintah gitu, bukannya kita mau ini sama pemerintah gitu, tapi kan kita harus mempercayai juga pemerintah. Justru itu dengan adanya kegaduhan atau polemik ini, ya kita lebih bijak aja sih, bijak menggunakan sosial media menanggapinya gitu. Boleh kita ikut-ikut apa sih namanya, tren. Cuman ya lebih bijak aja sih, kita percaya aja sama pemerintah, tenang aja, pemerintah juga pasti ngatur lah. Betul. Nggak mungkin pemerintah ngasih harga mahal tapi nggak ada alasannya gitu kan, pasti betul. ada. Berarti jadi pemerintah itu menurut Mas Jen, mereka menaikkan ini pasti punya suatu alasan ya Mas Pasti ya. sih, pasti, betul. pasti. Oke. Terima kasih nih Mas Jen nih atas kesan dan pesannya nih. Buat netizen tuh tadi kata Mas Jen, katanya jangan terlalu langsung mempercayai ya, kemakan berita gitu. Kita goreng dulu, kita saring gitu kan. Lebih dipilah-pilih ya Mas ya, betul. Jangan langsung ditelan aja. Iya, wah lu naikin 750.000, wah kita udah langsung apa-apaan nih, nggak bohong, nggak bisa nih. Kita lihat dulu gitu kan. Oke, terima kasih nih Mas Jen. Siap. Oke nih, yang terakhir nih dari Mas Zulfikar sendiri nih. Tadi kan kita sudah sempat menanyakan nih pendapat Mas Zulfikar tentang kenaikan harga tiket yang viral nih di Candi Borobudur. Nah, menurut Mas Zulfikar sendiri, gimana nih kesan dan pesannya nih untuk para netizen, kira-kira ada yang mau disampaikan? Mungkin pesan dari saya, kita kayak lebih menjaga aja gitu, karena kan itu tempat ibadah orang lain juga gitu. Betul gitu. Jadi, iya, jangan sembarangan kayak buang sampah sembarangan, terus mecahin itu stupa atau rusak, iya itu kayak gitu. Berarti sama dengan Mbak Dela ya gitu. Kalau Mbak Dela tadi hampir sama ya. Oke, mungkin teman-teman kita sudah mendengar nih semuanya tadi dari sisi sosial, politik, budaya dan agama nih gitu. Jadi intisari dari podcast kita ini adalah jangan terlalu cepat mendengar berita yang sekiranya itu digoreng langsung ya gitu. Jadi jangan diterima mentah-mentah gitu. Oke, baik nih good people nih. Nah, kita sudah di penghujung acara nih. Kita sudah kedatangan tamu-tamu yang hebat nih. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke. Jadi teman-teman, inti dari podcast kita kali ini adalah polemik harga viral harga tiket Candi Borobudur itu sebenarnya di beberapa part itu ada yang pro dan kontra gitu. Jadi bagaimana nanti teman-teman menanggapinya gitu. Mungkin nanti dari sisi sosial, dari sisi politik, budaya dan agama gitu. Oke, teman-teman, mungkin ini saja nih podcast kali ini nih gitu. Mungkin nanti kita bisa lanjut di minggu depan untuk tema yang berbeda. Oke, terima kasih teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.